Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan, nama saya Luis Ferdinando Mambrasar, NIM 2024 004 0202, kelas TI 24F. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya dengan dosen pengajar Ibu Dr. Haji Wiwin Winarni, MPD. Pada tugas proyek ini, saya akan mereview materi dari sesi 9 hingga sesi 11 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya. Perencanaan karangan. Pada materi sesi 9 ini, saya akan membahas tentang perencanaan karangan, khususnya karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan tulisan yang menyajikan fakta dan pemikiran berdasarkan kaidah keilmuan serta ditulis dengan metode yang benar. Untuk karangan ilmiah itu sendiri ialah karangan ilmiah yang berisi rangkaian hasil pemikiran yang diperoleh melalui proses penelitian ataupun kajian ilmiah. Oleh karena itu, isi dari karangan ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Syarat karangan ilmiah. Sebuah karangan ilmiah harus ditulis berdasarkan hasil penelitian, bersifat objektif, dan sesuai dengan fakta. Selain itu, pembahasan harus menggunakan metode tertentu, disusun secara sistematis, lengkap, serta menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan tepat. Jenis karangan ilmiah. Karangan ilmiah dibedakan menjadi dua, yaitu karangan ilmiah populer dan karangan ilmiah akademis. Karangan ilmiah populer menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat secara umum, sedangkan karangan ilmiah akademis ditujukan untuk kalangan akademis. Bentuk karangan ilmiah. Berdasarkan tujuannya, karangan ilmiah dapat berupa kertas kerja, artikel, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Masing-masing bentuk ini digunakan sesuai dengan kebutuhan akademik. Sikap ilmiah penulis. Dalam menulis karangan ilmiah, penulis harus memiliki sikap ilmiah seperti kritis, objektif, terbuka terhadap pendapat orang lain, serta konsisten dalam mempertahankan kebenaran ilmiah. Materi sesi yang ke-10, jenis karangan. Karangan merupakan hasil perwujudan gagasan dari penulis dalam bentuk bahasa tulis yang tersusun dalam kalimat dan paragraf sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Berdasarkan posisi kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi paragraf deduktif, induktif, dan paragraf deduktif berpenegas. Jenis paragraf berdasarkan isi. Berdasarkan sifat isinya, paragraf terdiri dari paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan paragraf persuasi. Jenis paragraf. Paragraf deskripsi bertujuan menggambarkan objek secara jelas. Paragraf narasi menceritakan suatu peristiwa. Paragraf eksposisi memaparkan informasi. Paragraf argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca, sedangkan paragraf persuasi bertujuan mempengaruhi membaca.
Paragraf narasi fiksi dan non-fiksi. Narasi fiksi bersifat imajinatif dan bertujuan menghibur, sedangkan narasi non-fiksi bersifat faktual dan bertujuan memberikan informasi. Ciri karangan yang baik. Karangan yang baik disusun secara utuh, bahasanya pun jelas, serta memiliki alur yang runtut dan juga mampu meyakinkan para pembaca. Materi sesi ke-11, notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah penulisan angka yang sangat besar atau sangat kecil agar lebih sederhana dan mudah dibaca, serta sering digunakan dalam bidang keilmuan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambilan pendapat orang lain, baik secara lisan maupun tertulis, untuk memperkuat argumen dalam tulisan ilmiah. Jenis kutipan. Kutipan dibedakan menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ditulis sama persis dengan sumbernya, sedangkan kutipan tidak langsung ditulis kembali dengan bahasa penulis itu sendiri. Di sini ada contoh dari kutipan langsung, di mana kutipan langsung itu ditulis sama persis dengan sumber aslinya seperti yang tadi saya jelaskan, dan juga mencantumkan nama penulis, tahun, serta halaman dari kutipan tersebut. Adapun contoh kutipan tidak langsung, di mana kutipan tidak langsung ini berisi inti dari pendapat penulis lain yang disampaikan kembali dengan bahasa penulis sendiri. Intinya, contoh kutipan tidak langsung ini lebih menyederhanakan lagi menurut versi dirinya sendiri. Istilah Latin dalam penulisan ilmiah. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ibid, sebagai sumber yang sama dan tidak diselingi. Yang kedua, objit, yaitu sumber yang sama tetapi telah diselingi. Yang ketiga, logit, sumber dan halaman yang sama. Contoh penggunaan catatan kaki. Penggunaan catatan kaki bertujuan menunjukkan sumber rujukan secara jelas dan sistematis dalam karya ilmiah tersebut. Demikian presentasi dari saya. Harapan saya dengan memahami perencanaan karangan, jenis-jenis karangan, serta notasi ilmiah, kita dapat menulis karya ilmiah yang baik, sistematis, dan sesuai dengan kaidah akademik. Terima kasih.